Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih dalam usia belia saat ibunya yang bernama Al-Gumaisah mengajarkan kepadanya Syahadatain. Al-Gumaisah mengisi hati Anas untuk mencintai sang nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdillah. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah, atau Rasulullah SAW berkenan untuk mengunjungi mereka di Yasrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Tidak lama berselang, hingga di kota Yasrib yang beruntung ini tersebar kabar bahwa Nabi SAW dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan menuju Yasrib. Maka setiap rumah menjadi ceria karenanya, setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya. Semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Nabi SAW dan sahabatnya menuju kota Yasrib. Para remaja setiap pagi berteriak, "Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa orang pria di kota Yasrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi SAW. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi SAW, dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan sang Nabi SAW. Di barisan para anak usia belia tersebut terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari. Tibalah Rasulullah SAW beserta sahabatnya As-Siddiq. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Sedang para ibu dan gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasulullah SAW. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasul? Yang mana Rasul?" Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah SAW hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah Al-Gumaisah binti Milham, ibunya Anas, menghadap beliau. Al-Gumaisah membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah SAW. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi keningnya. Lalu Al-Gumaisah memberi salam kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi SAW gembira mendengarnya, dan beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasulullah SAW menerima Anas menjadi anggota keluarganya.
Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, saat itu berusia 10 tahun saat ia mulai bahagia dapat membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terus tinggal dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasul yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Inilah cerita tentang beberapa kisah yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu yang merupakan kisah menarik dari pergaulannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia dapatkan dalam asuhan beliau. Ia amat mengetahui hal ini dan untuk menceritakannya, ia amat berkompeten. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan, aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang, ternyata ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku menjadi grogi dan berkata, "Aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan, sepanjang itu beliau tidak pernah berkata, "Mengapa kau lakukan ini?" Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, "Mengapa kau tidak mengerjakannya?"